Pagi itu sebenarnya berjalan begitu biasa, bahkan terlalu biasa hingga aku tidak pernah menduga bahwa hari itu akan menjadi awal dari malam-malam panjang penuh kecemasan yang menyesakkan dada. Seperti rutinitas yang sudah bertahun-tahun kujalani, aku bangun lebih awal dari suamiku, menyiapkan sarapan sederhana untuk kami sekeluarga. Anak kami yang masih kecil biasanya bangun setelah mencium aroma tumisan bawang dan nasi hangat. Aku ingat betul, hari itu aku menanak nasi, menggoreng telur dadar, menumis sayur kangkung sederhana, dan menyiapkan sambal terasi kesukaan suamiku. Meski hidup kami sederhana, aku selalu berusaha membuat rumah ini hangat dengan makanan hangat. Suamiku, Bima, keluar dari kamar dengan wajah masih agak lelah, tapi seperti biasa, ia tersenyum tipis. Pagi, sapanya lirih sambil menguap. Aku tersenyum membalas, pagi, Mas. Sarapan dulu sebelum kerja. Anak kami, Arka, yang baru berusia 5 tahun, berlari kecil menyambut ayahnya. Ayah kerja ya? Tanyanya polos sambil memeluk kaki Bima. Aku tersenyum melihat pemandangan itu, rasa hangat mengalir di dadaku. Meski hidup serba pas-pasan, aku selalu merasa cukup karena masih ada momen kebersamaan sederhana ini. Bima duduk di kursi makan, aku menaruh piring berisi nasi dan lauk di depannya. Ia makan dengan lahap, meski tanpa banyak bicara. Aku sudah terbiasa dengan sikapnya yang akhir-akhir ini semakin pendiam. Bukan berarti ia marah atau kasar, tapi entah mengapa, ada jarak yang makin terasa. Selesai sarapan, Bima berdiri, merapikan bajunya, lalu seperti biasa ia menghampiri aku dan Arka. Satu hal yang selalu dilakukannya sebelum berangkat kerja adalah mencium keningku dan kening anaknya. Jaga diri baik-baik, ya. Doakan ayah biar kerja lancar, katanya sambil menepuk lembut kepala Arka. Aku tersenyum sambil mengangguk. Hati-hati, Mas. Jangan lupa makan siang. Ia lalu keluar rumah, mengendarai motornya, dan lenyap di tikungan jalan. Saat itu aku benar-benar tidak menduga bahwa ciuman singkat di keningku akan menjadi momen terakhir yang begitu membekas dan menyakitkan. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku menyapu, mencuci piring, merapikan rumah, dan menidurkan Arka setelah ia lelah bermain. Aku juga sempat pergi ke warung untuk membeli kebutuhan harian dengan uang belanja yang semakin menipis. Belakangan ini, uang bulanan dari Bima memang tidak sebanyak dulu. Katanya pekerjaan sedang sulit, jadi aku berusaha memaklumi. Sore menjelang, aku mulai menyiapkan makan malam. Nasi sudah matang, ayam sudah aku goreng, dan sayur sop sudah harum. Biasanya sekitar pukul 6 sore, Bima sudah pulang. Aku sudah menunggu dengan hati yang hangat, membayangkan ia pulang lelah dan aku menyambutnya dengan senyum dan makanan. Tapi jam 6 lewat, ia belum juga datang. Aku mencoba menghubunginya lewat telepon. Tidak aktif. Aku pikir mungkin baterainya habis. Jam 7 lewat, aku telepon lagi, masih sama. Aku mulai merasa ada yang aneh, tapi berusaha menenangkan diri. Mungkin lembur, mungkin juga ada urusan kerja mendadak, pikirku sambil menyuapi Arka yang terus bertanya kapan ayahnya pulang. Jam 8 malam, rumah masih terasa sepi. Aku duduk di ruang tamu dengan resah. Televisi menyala, tapi pikiranku melayang-layang. Aku mencoba menelepon sekali lagi, tetap tak bisa. Aku mulai mengirim pesan singkat. Mas, di mana? Aku sudah siapkan makan malam. Pulang, ya. Arka nunggu. Pesan itu hanya centang satu. Jam 9 malam, aku mulai benar-benar cemas. Aku berulang kali melangkah ke pintu, menengok jalanan depan rumah, berharap melihat motor suamiku. Tapi yang lewat hanya kendaraan orang lain. Jam 10 malam, aku sudah tak bisa lagi menyembunyikan rasa khawatir. Aku mencoba berpikir rasional, mungkin ada pekerjaan mendadak, mungkin juga ada masalah di kantor. Tapi hatiku berdebar tak karuan. Arka sudah tertidur di kamar. Aku masih duduk di ruang tamu, menatap ponsel yang terus kugenggam. Harapanku sederhana, ada panggilan masuk, ada pesan singkat, ada kabar sekecil apapun darinya. Tapi tidak ada apa-apa. Malam semakin larut. Aku masih duduk di kursi, sesekali berjalan mondar-mandir. Rasa kantuk sebenarnya sudah menyerang, tapi rasa cemas jauh lebih kuat. Setiap ada suara motor lewat, aku langsung berdiri, berharap itu suamiku. Tapi selalu bukan.
Jam 12 malam, aku akhirnya duduk lemas. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi suamiku. Jangan biarkan ada hal buruk terjadi padanya." Pagi datang dengan perasaan yang campur aduk. Aku sadar, semalaman aku hampir tidak tidur. Hanya duduk menunggu dengan mata sembab. Begitu mendengar adzan subuh, aku langsung berwudhu dan sholat, menangis dalam sujud, memohon agar suamiku selamat. Arka bangun pagi, langsung bertanya dengan polos, "Bunda, ayah sudah pulang?" Pertanyaan itu membuat hatiku perih. Aku hanya bisa tersenyum getir dan menjawab, "Ayah kerja lembur, Nak. Nanti juga pulang." Padahal aku sendiri tidak tahu di mana suamiku berada. Hari pertama tanpa kepulangan suami sudah membuat hatiku berantakan. Aku berusaha keras untuk tetap tenang demi anakku, tapi di dalam hati ada rasa takut yang sulit digambarkan. Apakah ia mengalami kecelakaan? Apakah ada masalah besar di kantor? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku semakin sulit berpikir jernih. Hari itu, aku menjalani rutinitas seperti biasa, tapi dengan hati kosong. Setiap detik aku selalu menatap ponsel, berharap ada kabar. Setiap suara motor membuatku berlari ke pintu, tapi tetap saja bukan dia. Malam kedua menjelang, aku masih menunggu. Tapi entah kenapa, ada perasaan aneh yang semakin menekan dada. Seakan-akan, hari pertama ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih menyakitkan. Sesuatu yang belum bisa kuterima, tapi akan segera kutahu. Pagi itu udara terasa begitu berat. Aku membuka mata dengan kepala pening, tubuh lelah karena semalaman hampir tidak tidur. Aku merasa seperti baru saja menjalani mimpi buruk yang panjang, padahal itu nyata. Suamiku tidak pulang semalaman. Aku berjalan pelan menuju dapur, menyalakan kompor untuk memasak nasi. Tanganku gemetar ketika memecahkan telur, entah karena kurang tidur atau karena hati yang terus berdebar. Arka duduk di kursi makan dengan wajah polos. "Bunda, ayah kerja terus ya? Kenapa nggak pulang-pulang?" tanyanya dengan suara kecil. Pertanyaan sederhana itu kembali menusuk hatiku. Aku memaksakan senyum. "Iya, Nak. Ayah lembur. Doain ayah ya, supaya cepat pulang." Selesai sarapan, aku membereskan piring dengan pikiran kacau. Biasanya, kalau Bima terlambat pulang, paling tidak ada kabar, meski hanya pesan singkat. Tapi kali ini tidak ada sama sekali. Ponselnya mati, pesan-pesanku tidak terbaca. Aku mencoba kembali menghubungi, tetap sama, nomor tidak aktif. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Aku memberanikan diri untuk menelepon kantor tempat Bima bekerja. Jantungku berdegup keras saat seorang resepsionis perempuan mengangkat telepon. "Selamat pagi, dengan siapa saya berbicara?" tanyaku dengan suara bergetar. "Pagi, ini dengan bagian administrasi PT Sinar Jaya," jawabnya ramah. Aku menarik napas dalam-dalam. "Saya istri Bima, suami saya bekerja di sana. Saya ingin menanyakan apakah suami saya masuk kerja kemarin atau hari ini." Ada hening sesaat di ujung telepon. Lalu suara itu terdengar lagi, agak ragu. "Mohon maaf, Bu. Pak Bima sudah 2 hari ini tidak masuk kerja. Kami juga tidak mendapat kabar dari beliau." Darahku serasa berhenti mengalir. 2 hari? Tanyaku tak percaya. "Iya, Bu. Sejak kemarin dan hari ini beliau tidak hadir," jawabnya. Aku tercekat. Tanganku gemetar memegang ponsel. Jadi bukan hanya semalam dia tidak pulang, tapi bahkan sehari sebelumnya ia juga tidak masuk kantor. Lalu di mana ia sebenarnya? Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas di kursi ruang makan. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa mungkin ada hal darurat yang membuat Bima tidak bisa memberi kabar. Tapi sisi lain diriku berbisik, ada sesuatu yang tidak beres. Sepanjang siang, pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak menemukan jawaban. Aku teringat kembali sikap Bima beberapa bulan terakhir. Ia sering lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponsel, terkadang tersenyum sendiri ketika membaca pesan. Jika ada telepon masuk, ia akan menjauh dariku untuk mengangkatnya. Setiap aku tanya, jawabannya singkat, "Teman kerja,"
Urusan kantor. Aku mencoba percaya, meski hatiku tak sepenuhnya yakin. Perubahan lain yang begitu terasa adalah soal uang. Jika dulu ia masih memberikan cukup untuk kebutuhan rumah tangga, beberapa bulan terakhir uang bulanan yang diberikannya semakin sedikit. Aku harus mengatur sehemat mungkin, seringkali hanya cukup untuk membeli sayuran sederhana dan jajanan kecil untuk Arka. Saat aku protes, jawabannya selalu sama, kerjaan lagi susah. Orderan sepi. Harap sabar, ya. Aku menerima alasan itu dengan ikhlas. Aku percaya suamiku sedang berjuang keras di luar sana. Tapi kini, semua itu membuatku bertanya-tanya, apakah benar begitu? Atau ia sebenarnya menyembunyikan sesuatu? Siang itu aku mencoba menghubungi beberapa teman dekat Bima. Satu persatu ku telepon. Jawabannya hampir sama, mereka tidak tahu keberadaan Bima, bahkan ada yang bilang sudah lama tidak berkomunikasi dengannya. Rasa cemas berubah menjadi ketakutan. Aku duduk di kamar, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Foto itu menampilkan kami berdua tersenyum bahagia, penuh harapan akan masa depan. Tapi kini, bayangan itu terasa jauh. Mas, di mana kamu? Kenapa nggak pulang? Bisikku pada foto itu. Sore menjelang, aku kembali menyiapkan makan malam. Aku menaruh 2 piring di meja, meski aku tahu kemungkinan besar hanya satu yang akan terpakai. Rasanya sakit sekali menyiapkan makanan yang seharusnya untuk kami bertiga, tapi hanya aku dan Arka yang menyantapnya. Arka kembali bertanya, Bunda, ayah belum pulang lagi. Aku menahan tangis dan mengusap kepalanya. Iya, Nak. Mungkin ayah masih kerja. Kita doakan ya, semoga ayah cepat pulang. Malam itu aku kembali duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Mataku sembab karena terlalu banyak menangis. Aku berusaha kuat di depan anakku, tapi saat ia tidur, aku kembali runtuh. Aku ingat betapa kerasnya aku berdoa malam itu. Aku bersujud lebih lama, menangis dalam doa, memohon agar Allah melindungi suamiku. Namun, semakin aku berusaha berpikir positif, semakin kuat pula bisikan buruk di hatiku. Apa mungkin suamiku mengalami kecelakaan? Apa mungkin ia terjerat masalah besar? Atau, apa mungkin ada wanita lain dalam hidupnya? Pikiran terakhir itu membuatku tercekat. Aku menepisnya berkali-kali, mencoba meyakinkan diriku bahwa Bima bukan tipe pria seperti itu. Tapi semakin aku mengingat perubahan sikapnya, semakin sulit bagiku untuk menolak kenyataan yang mulai mengintip dari balik kecurigaan. Malam semakin larut, dan sekali lagi aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk termenung, menunggu, berharap ada kabar. Tapi hingga fajar menjelang, pintu rumahku tetap tidak diketuk. Hari kedua berlalu tanpa kehadiran Bima. Kecemasan sudah berubah menjadi luka yang perlahan menggerogoti hatiku. Aku masih mencoba bertahan, tapi di dalam hati kecilku, aku tahu, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang disembunyikan darinya. Sesuatu yang sebentar lagi akan mengubah hidupku selamanya. Hari ketiga tanpa kabar suamiku dimulai dengan kepanikan yang semakin mendalam. Tubuhku terasa lelah, tapi pikiranku tidak pernah tenang. Malam sebelumnya aku hampir tidak tidur, hanya duduk di kursi ruang tamu sambil memeluk Arka yang akhirnya tertidur di sampingku. Setiap suara kendaraan di jalan membuatku terlonjak, berharap itu adalah motor Bima. Tapi selalu bukan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kulihat Arka tidur nyenyak di kamar, wajah polosnya tak bersalah sama sekali, sementara hatiku sudah remuk redam. Aku menenangkan diri sebisa mungkin, menyadari bahwa anakku masih membutuhkan ibunya. Aku berdoa panjang, memohon kepada Allah agar suamiku kembali dengan selamat. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk mencari kabar ke keluarga besar. Aku menghubungi ibu mertuaku terlebih dahulu. Ibu, Bima belum pulang sejak kemarin, ucapku dengan suara bergetar. Ibu mertuaku terdengar bingung. Belum? 2 hari ya? Aku juga belum dengar kabar, Nak. Aku pikir ia cuma lembur. Namun rasa gelisah tetap tidak hilang. Aku menelpon kakak iparku, lalu ke sepupu-sepupunya. Semua mengatakan hal yang sama, mereka tidak tahu keberadaan Bima. Tidak seorang pun melihatnya selama 2 hari terakhir. Rasa cemas yang sebelumnya sudah berat kini berubah menjadi ketakutan murni. Dalam hatiku muncul bayangan-bayangan buruk, kecelakaan, masalah hukum,
atau hal-hal lain yang aku tidak berani pikirkan. Setiap kemungkinan terasa mungkin, setiap detil kecil yang sebelumnya kuabaikan sekarang tampak mengerikan. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami di dinding. Senyum kami dalam foto itu tampak begitu hangat, seakan menertawakanku karena kini kebahagiaan itu terasa jauh. Aku menundukkan kepala, meneteskan air mata, dan berkata lirih, "Mas, di mana kamu? Apa yang terjadi?" Hari itu, aku memutuskan untuk keluar rumah mencari informasi lebih jauh. Aku menyusuri tetangga, berharap ada yang melihat Bima lewat atau ada kabar. Namun, semua orang hanya menggeleng. Mereka hanya bisa menatapku dengan rasa iba, tanpa jawaban yang bisa mengurangi kecemasanku. Setiap langkah di jalan terasa berat. Saat aku berjalan, aku memperhatikan motor-motor yang lewat, berharap melihat motor Bima. Setiap kali aku melihat pria yang sekilas mirip Bima, jantungku berdegup kencang, tapi harapan itu selalu kandas. Aku ingat kembali beberapa bulan terakhir. Ada tanda-tanda perubahan sikap Bima yang sebelumnya kuabaikan. Ia semakin jarang berbicara denganku, jawaban-jawabannya singkat, bahkan terkadang terkesan acuh. Ia selalu asyik dengan ponsel, sering tertawa sendiri, dan jika ada telepon masuk, ia menjauh dariku. Uang bulanan yang diberikan semakin sedikit, katanya karena pekerjaan sedang sulit. Aku selalu mencoba memahaminya, berusaha sabar, dan tidak menuntut. Kini semua itu terbayang kembali, dan hatiku terasa semakin sesak. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kecemasan yang kurasakan ini hanya tentang keselamatan fisiknya, atau ada hal lain yang selama ini ia sembunyikan dariku? Siang menjelang, aku kembali ke rumah dengan langkah berat. Arka menungguku di kursi makan, wajahnya masih polos namun bertanya lagi, "Bunda, ayah kapan pulang?" Aku hanya mampu tersenyum getir, menepuk kepalanya, dan berkata, "Ayah masih kerja lembur, Nak. Nanti juga pulang." Aku kemudian mencoba menenangkan diriku sendiri dengan aktivitas harian, menyiapkan makan siang, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menidurkan Arka. Semua hal itu biasanya bisa membuatku merasa produktif, tapi hari ini, semuanya terasa hampa. Hanya ada rasa cemas yang terus menghantui setiap detik. Sore hari, aku duduk di teras rumah sambil menatap jalanan depan. Matahari mulai tenggelam, bayangan pohon panjang di jalan menambah suasana hati yang semakin muram. Aku mencoba menghubungi Bima sekali lagi. Nomor tetap tidak aktif. Pesan-pesan yang kukirim tetap centang satu. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Pikiran-pikiran negatif terus menghantui. Aku mulai membayangkan hal-hal terburuk. Apakah Bima terluka? Apakah ia berada dalam bahaya? Atau lebih buruk lagi, apakah ada sesuatu yang menyangkut hati dan kesetiaannya? Aku menggenggam tangan Arka yang duduk di sebelahku. "Ayahmu pasti baik-baik saja," bisikku pada diri sendiri, mencoba menenangkan hati yang berdebar kencang. Tapi bisikan takut itu tetap ada, mengusik setiap langkah dan napasku. Malam hari, aku kembali tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu rumah, menunggu suara motor Bima. Setiap kali terdengar suara kendaraan, aku berlari ke pintu, berharap itu ia. Tapi selalu bukan. Aku menyalakan lampu kecil di meja, duduk sambil memeluk Arka yang sudah tertidur. Air mata menetes di pipiku, hati terasa hampa, dan rasa lelah bercampur dengan ketakutan. Aku berdoa panjang, menangis dalam sujud. "Ya Allah, lindungi suamiku. Jangan biarkan ada hal buruk terjadi padanya. Jika ia masih hidup, bimbinglah dia pulang ke rumah ini." Aku tidak tahu berapa lama aku menangis. Yang kutahu hanyalah doa itu menjadi satu-satunya hal yang bisa kuandalkan saat ini. Hari ketiga ini juga membuatku teringat semua pengorbanan yang selama ini kulakukan untuk Bima dan Arka. Semua malam aku berjaga saat Arka demam, semua siang aku memasak meski kondisi lelah, semua hari aku berusaha memahami kesulitan pekerjaan Bima. Semua itu kulakukan dengan hati tulus, berharap kebahagiaan keluarga tetap terjaga. Namun hari ini, ketidakhadiran Bima mengubah segalanya. Aku merasa seperti semua pengorbananku sia-sia, digantikan oleh ketidakpastian dan rasa takut. Hati kecilku mulai bertanya-tanya, apakah semua usaha dan kesetiaan ini benar-benar dihargai? Aku menatap foto kami berdua lagi, senyum kami tampak begitu hangat.
Dulu aku merasa bangga dan bahagia, tapi kini senyum itu terasa menyakitkan. Aku membayangkan Bima tersenyum pada sesuatu atau seseorang yang bukan aku, dan bayangan itu membuat dadaku sesak. Hari ketiga malam, aku membuat keputusan untuk mencari jawaban lebih lanjut ke sanak saudara dan teman-temannya. Mungkin ada yang melihatnya, mungkin ada yang tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Aku pergi ke rumah seorang teman lama yang tinggal tidak jauh dari kami. Mas Bima nggak ada di rumahmu, kan? Tanyaku dengan suara bergetar. Temanku menggeleng. Enggak, Neng. Aku juga nggak lihat dia beberapa hari ini. Kenapa? Ada apa? Aku hanya bisa menunduk, menahan tangis, dan berkata, aku nggak tahu. Dia nggak pulang sejak kemarin. Temanku menatapku iba. Kamu udah coba telepon kantor atau keluarga? Aku mengangguk. Sudah, tapi tak ada yang tahu. Rasa cemas dan kepanikan semakin menguat. Hari ketiga ini terasa paling berat, karena aku menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberiku jawaban. Semua orang hanya bisa menatapku dengan iba. Aku pulang dengan langkah berat, membawa Arka yang mulai mengantuk di gendonganku. Sepanjang perjalanan, aku berdoa dalam hati, memohon kekuatan. Aku tahu, aku harus tetap tegar demi anakku, meski hatiku hancur dan rasa takut terus menghantui. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap ponsel kosong. Aku kembali menulis pesan panjang untuk Bima, berharap suatu saat ia akan membacanya. Mas, aku cemas. Arka nanya setiap saat. Aku takut sesuatu terjadi padamu. Pulanglah, walau hanya untuk bilang apa yang terjadi. Aku tunggu di rumah. Jangan biarkan aku terus cemas seperti ini. Pesan itu tetap centang satu. Tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda kehadiran suamiku. Aku menangis dalam diam, menahan tangis agar Arka tidak terbangun. Rasanya seperti seluruh dunia berputar di sekelilingku, tapi tidak ada yang bisa memberiku jawaban. Hari ketiga berlalu dengan kesepian, ketakutan, dan doa yang semakin panjang. Aku tahu, esok hari aku harus mengambil langkah lebih serius. Aku harus mencari jawaban dengan lebih tegas. Hati kecilku menolak menerima kenyataan bahwa mungkin Bima menghilang begitu saja, tapi rasa takut dan cemas semakin mendominasi. Hari keempat tanpa kabar suamiku dimulai dengan rasa sakit yang semakin berat di dada. Tubuhku terasa lelah, mata sembab karena menangis semalaman. Setiap suara di jalan membuatku tersentak, berharap itu motor Bima yang pulang. Tapi yang ada hanyalah suara kendaraan asing yang membuat hatiku semakin hampa. Arka, anakku yang polos, masih bertanya setiap pagi, "Bunda, ayah pulang belum?" Aku hanya bisa tersenyum getir, menepuk kepalanya, dan berkata, "Ayah masih kerja, Nak. Kita doakan ayah cepat pulang ya." Namun di dalam hati, aku mulai menyadari bahwa ketidakhadiran Bima tidak lagi sekadar keterlambatan atau lembur biasa. 4 hari tanpa kabar adalah sesuatu yang serius. Aku harus bertindak. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seadanya. Nasi hangat, telur dadar, dan sayur sederhana. Arka menyantap dengan lahap, tapi aku hanya bisa menatapnya sambil menahan rasa cemas. Aku sadar, aku tidak bisa terus menunggu tanpa melakukan apapun. Anakku masih membutuhkan ayahnya, dan aku membutuhkan jawaban. Setelah sarapan, aku memutuskan untuk mendatangi ketua RT. Hatiku berdebar, tapi tekadku lebih kuat daripada rasa takut. Setiap langkah menuju kantor RT terasa berat, tapi aku tahu ini satu-satunya jalan untuk menemukan suamiku. Sesampainya di kantor RT, aku disambut oleh Pak RT yang ramah. Aku menjelaskan situasinya dengan suara bergetar, menahan tangis yang hampir lepas. "Pak, suami saya tidak pulang sejak 4 hari lalu. Kami sudah menelpon keluarga dan teman-temannya, tapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Saya khawatir ada hal buruk terjadi." Pak RT menatapku penuh perhatian. "Baik, Bu. Kita akan bantu. Kita catat laporan Anda dan berkoordinasi dengan RW juga." Aku menarik napas lega meski hatiku tetap berdebar. Ini adalah langkah pertama yang konkret, setidaknya ada pihak resmi yang mengetahui kondisi Bima. Setelah membuat laporan di RT, aku melanjutkan ke kantor RW. Prosedurnya serupa,
Aku menjelaskan kronologi 4 hari terakhir, menunjukkan bukti komunikasi terakhir dengan Bima, dan menekankan rasa cemas yang luar biasa. Petugas RW mendengarkan dengan seksama, mencatat semua informasi yang kuberikan. Mereka menjanjikan akan membantu menyebarkan informasi ke warga sekitar dan mencatat nomor kendaraan suamiku. Aku merasa sedikit lega, tapi masih ada kekosongan besar di hati. Setelah itu, aku memutuskan untuk melapor ke kantor polisi. Aku tidak pernah membayangkan akan melakukan hal ini, tapi aku tahu, setelah 4 hari tanpa kabar, langkah ini sudah menjadi keharusan. Di kantor polisi, aku menceritakan segalanya dengan suara bergetar. Kronologi 4 hari terakhir, sikap Bima yang berubah selama beberapa bulan terakhir, nomor ponsel yang tidak aktif, dan semua upaya yang sudah kulakukan untuk mencari kabarnya. Petugas polisi mencatat semua detail dengan serius. Mereka menjanjikan akan memulai penyelidikan, menghubungi teman-teman Bima, dan mencari jejak melalui kantor tempat Bima bekerja. Aku duduk di ruang tunggu polisi, menatap tangan yang gemetar. Hati terasa campur aduk. Lega karena ada tindakan resmi, tapi takut karena setiap menit yang berlalu tanpa kabar membuat rasa cemas semakin dalam. Sore harinya, aku kembali ke rumah dengan langkah berat. Aku menatap Arka yang sedang bermain di ruang tamu, mencoba tersenyum untuknya, tapi senyum itu terasa hampa. Aku duduk di kursi sambil menatap jalanan di depan rumah. Setiap suara motor yang lewat membuatku terlonjak, berharap itu Bima. Tapi selalu bukan. Semakin lama aku menunggu, semakin sulit untuk berpikir jernih. Setiap detik terasa seperti menyiksa. Aku ingat kembali pengorbananku selama ini, menjaga rumah, menyiapkan makanan, merawat anak, mendukung Bima dalam kesulitan pekerjaan. Semua itu kulakukan dengan hati tulus, berharap keluarga tetap utuh dan bahagia. Namun hari ini, semua pengorbanan itu terasa sia-sia. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi dengan Bima? Mengapa ia menghilang tanpa kabar? Apakah ini hanya masalah pekerjaan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang selama ini ia sembunyikan? Malam hari, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kamar, menatap ponsel yang tetap tidak aktif. Aku menulis pesan panjang untuk Bima, berharap ia membaca pesan itu suatu saat nanti. Mas, aku cemas. Arka menanyakanmu setiap saat. Tolong pulang, walau hanya untuk memberitahu apa yang terjadi. Aku menunggumu di rumah. Jangan biarkan aku terus cemas seperti ini. Pesan itu tetap centang satu. Tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda kehadiran suamiku. Aku menangis dalam diam, menahan tangis agar Arka tidak terbangun. Rasanya seperti seluruh dunia berputar di sekelilingku, tapi tidak ada yang bisa memberiku jawaban. Hari keempat ini adalah puncak dari kecemasan dan ketakutan yang aku rasakan. Aku tahu, besok aku harus bersiap menghadapi kemungkinan yang lebih pahit. Namun malam itu aku hanya bisa berdoa, berharap ada mukjizat kecil yang membuat suamiku kembali ke rumah dengan selamat. Di tengah malam, aku merenung panjang. Bayangan 4 hari terakhir terus menghantui pikiranku. Aku merasa seperti berada di tepi jurang, antara harapan dan ketakutan. Setiap detik yang berlalu tanpa kabar membuat hatiku semakin hancur. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Senyum kami tampak hangat dan bahagia, tapi kini senyum itu terasa menyakitkan. Aku membayangkan Bima tersenyum pada sesuatu atau seseorang yang bukan aku, dan bayangan itu membuat dadaku sesak. Namun, aku juga menyadari satu hal, aku harus tetap tegar, demi Arka dan demi diriku sendiri. Aku harus menemukan jawaban, tidak peduli seberapa pahit kenyataan yang akan kutemui. Hari keempat berakhir dengan rasa cemas yang memuncak. Aku duduk di ruang tamu, menatap jalanan depan rumah, berharap esok ada kabar baik. Tapi hati kecilku sudah mulai bersiap menghadapi kenyataan bahwa mungkin yang akan kutemui bukan kabar yang indah. Aku menutup mata sebentar, berdoa dalam hati. Ya Allah, tuntunlah aku. Tunjukkan jalan MU. Lindungi suamiku, dan jika memang ada kebenaran yang harus aku terima, beri aku kekuatan untuk menghadapi itu. Malam itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. 4 hari tanpa kabar suamiku telah mengubah segalanya. Aku masih menunggu, tapi rasa takut dan kecemasan sudah menjadi bagian dari diriku.
Hari keempat adalah hari di mana aku menyadari bahwa ketidakhadiran Bima bukan sekadar keterlambatan atau kesibukan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini disembunyikan dariku, yang sebentar lagi akan terungkap. Dan aku tahu, besok adalah hari di mana aku akan menghadapi kenyataan itu, entah pahit atau menyakitkan. Hari-hari setelah laporan resmi ke RT, RW, dan polisi berlalu dengan rasa cemas yang semakin menumpuk. Setiap detik terasa menunggu kabar yang tidak pasti. Namun, aku berusaha tetap tegar di depan Arka, menyembunyikan kepedihan yang menghantui hatiku. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan ketika ponselku bergetar. Pesan masuk dari seorang teman lama, Sari, yang kebetulan tinggal dekat dengan tempat Bima sering menghabiskan waktu luangnya. Aku penasaran dan dengan hati berdebar membuka pesan itu. Dalam pesan itu, Sari menulis, "Evi, aku baru saja lihat Bima. Dia di taman rumah tetanggaku, bersama seorang wanita muda dan bayi. Aku kirim fotonya, lihat sendiri." Tanganku gemetar ketika membuka foto yang dikirim. Sesuatu di dadaku seperti tersayat. Dalam foto itu, Bima terlihat sedang menyiram tanaman di halaman rumah yang rapi, tersenyum, tampak bahagia. Di sampingnya, seorang perempuan muda menggendong bayi dengan lembut. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia, tawa mereka seakan memenuhi ruang dalam foto itu. Aku menatap foto itu berulang-ulang. Hati kecilku berteriak, tidak ingin mempercayainya, namun mata dan bukti di hadapanku berkata sebaliknya. Aku duduk di kursi, tubuh gemetar, napas tersengal, dan air mata menetes tanpa bisa kutahan. Dunia yang selama ini kubangun bersama Bima, rasa percaya, pengorbanan, doa panjangku untuk kebahagiaan keluarga, kini runtuh begitu saja. Aku memikirkan 4 hari terakhir yang penuh kecemasan, menunggu tanpa kepastian. Semua ketakutan yang selama ini kualihkan kepada kemungkinan musibah ternyata hanyalah sia-sia. Bima tidak hilang karena kecelakaan atau masalah pekerjaan, tapi karena ia memilih untuk hidup dengan wanita lain, diam-diam. Aku merasa dikhianati. Selama ini aku menemaninya susah senang, memahami kesulitan finansialnya, merawat rumah dan anak kami, berdoa agar keluarga tetap harmonis. Dan sekarang, semua itu dianggap tidak cukup. Semua cinta, pengorbanan, kesetiaan, telah dibagi kepada wanita lain. Sore itu, aku menutup pintu rumah dan duduk termenung. Arka bermain di dekatku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku menatapnya dan menahan tangis. "Bunda baik-baik saja, Nak," kataku sambil mengusap kepalanya. Namun di dalam hati, rasa sakit begitu dalam. Aku mencoba menghubungi Sari lagi untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Sari menjelaskan rumah yang dimaksud dekat dengan tempat tinggalnya, hanya beberapa blok dari rumah kami. Perempuan itu tampak muda, ceria, dan bayi yang digendongnya terlihat sehat. Setiap kata yang kudengar semakin menguatkan fakta pahit. Suamiku yang kukira sedang berjuang untuk keluarga ternyata menikmati hidup baru dengan wanita lain dan anaknya sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan Bima bersama wanita itu muncul, tersenyum bahagia, menikmati hidup yang kupikir seharusnya kami jalani bersama. Aku menatap Arka yang tertidur pulas, memikirkan bagaimana aku harus menjelaskan kenyataan ini suatu hari nanti, jika ia sudah cukup besar untuk mengerti. Air mata terus mengalir, dan hatiku penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Bagaimana mungkin Bima melakukan ini? Bagaimana mungkin ia menghilang tanpa kabar, meninggalkanku cemas selama 4 hari, sementara ia menikmati kebahagiaan baru dengan keluarga lain? Rasa marah dan sakit bercampur menjadi satu. Aku merasa tertipu, dipermainkan oleh seseorang yang selama ini kukira mencintaiku sepenuh hati. Hari-hari berikutnya aku tidak berhenti menangis dan merenung. Aku kembali menelusuri tempat-tempat yang mungkin dikunjungi Bima. Aku ingin melihat sendiri, memastikan bahwa apa yang kuterima melalui foto itu memang nyata. Akhirnya, dengan hati berdebar, aku memutuskan untuk mendatangi rumah yang ada di foto. Aku menunggu hingga matahari mulai condong ke barat. Jantungku berdegup kencang saat aku melihatnya. Bima sedang menyiram tanaman, dan di sampingnya wanita muda itu menggendong bayi. Mereka tampak seperti keluarga bahagia, tertawa bersama tanpa mengetahui bahwa mataku menatap dari jauh. Aku merasa dunia runtuh di sekelilingku.
Semua rasa cemas yang kurasakan selama 4 hari ternyata hanyalah sia-sia, disertai penghinaan emosional yang paling dalam. Aku menatap mereka, menahan amarah yang hampir meluap, dan berjanji pada diri sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berakhir tanpa balasan. Hari itu juga, aku mulai merancang langkah selanjutnya. Aku tidak ingin hanya diam dan menangis. Aku ingin menghadapi kenyataan, menegakkan martabatku, dan memastikan Bima tahu bahwa pengkhianatannya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku mengingat semua pengorbanan yang kulakukan, menjaga rumah, memasak, merawat Arka, bahkan menahan ego dan amarah demi keharmonisan keluarga. Dan sekarang, semua itu dianggap enteng oleh pria yang kukira setia. Rasa sakit berubah menjadi tekad. Aku harus menghadapinya, menunjukkan bahwa aku tidak akan hancur hanya karena pengkhianatan. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa bangkit lebih kuat daripada sebelumnya. Beberapa hari berikutnya, aku tetap mengawasi dari jauh, mengamati Bima dan wanita itu. Setiap gerak-gerik mereka membuat hatiku sesak. Namun di sisi lain, tekadku semakin kuat. Aku mulai merencanakan bagaimana menghadapi mereka secara langsung, tanpa rasa takut, tanpa keraguan. Aku mengumpulkan bukti-bukti, foto-foto, dan informasi yang bisa menjadi dasar saat aku menghadapi Bima. Aku tidak ingin emosiku membuatku kehilangan kontrol. Aku ingin menghadapi kenyataan dengan kepala dingin, walau hati terasa terbakar. Malam harinya, aku duduk di kamar, menulis jurnal untuk menenangkan diri. Aku menulis semua perasaan, sakit, marah, kecewa, cemas. Aku menulis semua pengorbanan yang telah kulakukan untuk Bima dan keluarga kami. Aku menulis tentang doa panjangku setiap malam, harapan agar keluarga tetap utuh, dan rasa cinta yang tidak pernah pudar meski dalam kesulitan. Menulis membuatku sedikit lega, tapi hati tetap hancur. Aku tahu, pengkhianatan ini tidak bisa dihapus begitu saja. Aku harus menghadapi Bima dan wanita itu, menunjukkan bahwa aku tidak bisa dipermainkan. Hari-hari berikutnya, aku mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan yang lebih pahit, berbicara langsung dengan Bima dan perempuan itu. Aku tahu ini akan menjadi konfrontasi emosional, tapi aku tidak takut. Aku ingin mereka tahu bahwa pengkhianatan itu meninggalkan luka, dan aku akan menegakkan martabatku. Aku mulai merencanakan bagaimana menghadapi mereka di depan umum, agar semua orang tahu kebenaran. Aku tidak ingin menangis sendirian lagi. Aku ingin Bima tahu bahwa tindakannya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan di malam itu, aku berdoa lagi, bukan hanya untuk keselamatan Bima, tapi juga untuk kekuatan diriku sendiri. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan bangkit, tidak peduli seberapa sakit pengkhianatan ini. Hari-hari yang selama 4 hari penuh kecemasan ternyata hanyalah pembuka dari kenyataan yang lebih pahit. Suamiku bukan hanya menghilang, tapi ia sedang menikmati kebahagiaan dengan orang lain, meninggalkan aku dan anak kami dalam ketidakpastian dan rasa sakit. Aku menutup jurnalku malam itu dengan satu kalimat yang kuulang-ulang dalam hati. Aku tidak akan hancur. Aku akan bangkit. Dan suatu saat, aku akan membuktikan bahwa pengkhianatanmu tidak akan menghancurkan hidupku. Hari itu, hatiku terasa seperti ditikam tajam. 4 hari kecemasan, ketakutan, dan pengkhianatan akhirnya menumpuk menjadi satu tekad yang membara. Aku harus menghadapi Bima dan wanita itu secara langsung. Sejak pagi, aku menyiapkan diri. Rambutku kusisir rapi, pakaian yang kusiapkan bukan sekadar untuk keluar rumah, tapi untuk menunjukkan bahwa aku masih wanita yang tegar, yang tidak bisa dipermainkan begitu saja. Hatiku dipenuhi amarah, namun aku harus tetap tenang, karena setiap gerak-gerik harus terlihat percaya diri. Arka melihatku dengan mata polos. "Bunda mau kemana?" tanyanya. Aku tersenyum, meski getir. "Bunda mau pergi sebentar, Nak. Nanti Bunda pulang." Aku tahu, hari ini akan menjadi hari yang menentukan, bukan hanya untukku, tapi juga untuk masa depan Arka. Sesampainya di rumah yang ada di foto, hatiku berdebar kencang. Bima sedang berada di halaman, menyiram tanaman, sementara perempuan itu menggendong bayi mereka. Mereka tampak santai, menikmati kebahagiaan yang seharusnya aku rasakan bersama suami dan anakku. Aku menelan ludah, menahan amarah yang hampir meledak. Dengan napas tertahan, aku memanggil, "Bima."
Bima menoleh, wajahnya tampak kaget. Perempuan itu juga menatapku dengan bingung. Evi, kau di sini? Suara Bima terdengar gugup, jelas tidak siap menghadapi kehadiranku. Aku melangkah maju, menatapnya dengan mata yang dipenuhi kemarahan. Ya, aku di sini. Aku ingin melihat sendiri, dan aku ingin kau tahu, aku tahu semuanya. Selama 4 hari ini aku cemas menunggumu, tapi kau diam, bermain dengan wanita lain, dan meninggalkan aku serta anakmu dalam ketidakpastian. Bima tampak terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Perempuan itu mulai menunduk, tampak cemas dan salah tingkah. Jadi ini jawabannya, lanjutku, suara bergetar tapi tegas. Selama ini kau bilang bekerja keras, susah, capek, tapi ternyata kau hanya membagi cintamu dengan wanita lain. Kau diam-diam menikahinya dan sekarang ada bayi di antara kalian. Bima mencoba membela diri, tapi kata-katanya terdengar lemah. Evi, aku cuma ingin mencari kebahagiaan lain. Hidup denganmu, tidak bahagia lagi. Kau sudah tidak cantik lagi, bau masakanmu, selalu pakai daster. Kata-katanya menusuk hatiku lebih dalam daripada yang bisa kubayangkan. Semua pengorbananku, semua cinta dan doa yang kuberikan, dianggap remeh. Aku menahan tangis, menatapnya tanpa berkedip. Perempuan itu terlihat ketakutan. Aku menatapnya, suara bergetar tapi tajam. Dan kau, wanita muda, kau tahu bahwa kau merebut suamiku yang sah, dan kini kau menguasai hatinya? Kau tahu betapa sakitnya aku menunggu dan cemas selama 4 hari ini. Ia hanya bisa menunduk, tidak mampu berkata sepatah kata pun. Aku merasa amarahku sudah meledak. Dengan suara lantang, aku berkata, aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Aku akan menunjukkan bahwa aku tidak bisa dipermainkan. Tetangga mulai berdatangan, penasaran dengan suara gaduh. Aku melihat mata mereka, merasa sedikit lega karena aku tidak sendirian. Aku ingin semua orang melihat kebenaran, pengkhianatan Bima dan wanita itu tidak bisa ditutupi. Aku mulai menceritakan kepada mereka semua apa yang terjadi. 4 hari tanpa kabar, cemas menunggu, doa panjang yang kuucapkan, semua pengorbananku yang kini dianggap remeh, dan pengkhianatan yang kulihat sendiri di foto yang dikirim teman. Bima dan perempuan itu tidak bisa menjawab. Mereka hanya bisa menatapku dengan wajah pucat. Setelah beberapa menit menghadapi mereka di depan umum, aku merasa lega sedikit. Aku menatap Bima, suara tegas, aku menceraikanmu. Aku tidak ingin lagi berada dalam pernikahan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Aku menuntut hakku, dan aku akan membuktikan bahwa hidupku tidak akan hancur karena pengkhianatanmu. Bima mencoba membela diri lagi, tapi semua kata-katanya terdengar kosong di telingaku. Aku tidak ingin mendengarkan alasan, karena tidak ada alasan yang bisa menebus rasa sakit dan kehilangan kepercayaan. Tetangga mulai memberi dukungan, beberapa mengingatkan Bima tentang kesetiaan dan tanggung jawabnya sebagai suami. Aku merasa lega karena kebenaran yang aku perjuangkan akhirnya terlihat jelas oleh orang-orang di sekitar. Aku menatap perempuan itu lagi, dan dengan suara bergetar tapi tajam, aku berkata, kau boleh mengambil pria ini, tapi kau tidak bisa mengambil harga diriku. Aku akan bangkit, dan kau akan melihat aku lebih baik dari sebelumnya. Malam itu, aku pulang dengan hati yang masih pedih, tapi sedikit lebih ringan. Aku tahu, jalan menuju pemulihan masih panjang, tapi setidaknya aku sudah mengambil langkah pertama, menghadapi kenyataan secara langsung dan menegakkan martabatku. Di rumah, aku duduk di kamar, menatap Arka yang tidur. Aku membisikkan janji pada diri sendiri. Nak, Bunda akan kuat, Bunda akan bangkit. Dan suatu hari, orang-orang akan tahu siapa yang benar-benar pantas mendapatkan kebahagiaan. Beberapa hari berikutnya, aku fokus pada persiapan perceraian. Aku mengumpulkan dokumen, berbicara dengan pengacara, dan memastikan hak-hakku dan hak Arka tetap terlindungi. Aku tahu, ini bukan hanya tentang dendam, tapi tentang keadilan dan masa depan anakku. Aku juga mulai memperbaiki diri, merawat penampilan, dan menata hidup kembali. Setiap cermin yang kuhadapi menjadi saksi tekadku. Aku tidak akan hancur hanya karena pengkhianatan. Bima mencoba menghubungiku beberapa kali, menawarkan alasan dan janji palsu, tapi aku tetap tegas.
Aku menolak mendengarkan. Aku tidak ingin kembali pada pria yang membagi cintanya dengan orang lain, yang mengabaikan keluarga demi kepuasan diri sendiri. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih fokus pada kebahagiaan diri sendiri dan anakku. Aku juga melihat bahwa tetangga dan teman-teman mulai memberi dukungan, menguatkan tekadku untuk tidak kembali pada Bima. Aku menatap Arka, tersenyum, dan merasa lega bisa memberikan contoh bahwa seorang ibu bisa bangkit dari rasa sakit, tetap tegar, dan tetap mencintai anaknya tanpa tergantung pada orang yang mengkhianati. Hari-hari konfrontasi ini menjadi titik balik. Aku tahu, meski rasa sakit masih ada, aku tidak akan membiarkan pengkhianatan menghancurkan hidupku. Aku sudah menghadapi kenyataan, menegakkan martabat, dan mengambil langkah untuk melindungi diriku dan anakku. Dengan itu, aku mulai menyusun rencana jangka panjang, memperbaiki diri, menata keuangan, memperluas jaringan sosial, dan memastikan bahwa kebahagiaan kami, aku dan Arka, tetap menjadi prioritas utama. Bima dan pelakor boleh menikmati kebahagiaan sesaat, tapi aku akan membuktikan bahwa hidupku tidak akan pernah hancur karena mereka. Dan malam itu, aku menutup mataku dengan satu doa panjang. Ya Allah, terima kasih telah memberiku kekuatan untuk menghadapi kenyataan. Terima kasih telah menuntunku untuk berdiri tegar. Aku menyerahkan semua sakit ini kepada MU, dan aku percaya kebahagiaan sejati akan datang pada kami yang tulus dan setia. Hari-hari selanjutnya adalah awal dari babak baru, di mana aku mulai membangun kehidupan baru, tegar, dan bertekad membuktikan bahwa pengkhianatan tidak akan pernah mengalahkan semangat seorang ibu yang mencintai anaknya. Setelah perceraian resmi, hidupku berubah total. Hari-hari yang sebelumnya terasa hampa kini aku isi dengan tekad untuk bangkit. Setiap langkah, setiap napas, aku dedikasikan untuk diriku sendiri dan Arka, anakku yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Di awal-awal perceraian, aku merasa dunia runtuh. Semua rencana dan impian yang kubangun bersama Bima seakan musnah. Namun, rasa sakit itu segera berubah menjadi motivasi. Aku menatap cermin, melihat seorang wanita yang terluka tapi tidak hancur. Aku merasa bahwa sekarang adalah waktuku untuk membuktikan bahwa hidupku tidak akan dirusak oleh pengkhianatan. Langkah pertama adalah memperbaiki diri. Aku mulai dengan merapikan rumah, menata penampilan, dan memperbaiki gaya hidup. Rambutku kusisir rapi, wajahku dirawat, dan pakaian dasarku ganti dengan busana yang lebih modern dan elegan. Dulu, aku selalu memakai daster dan berbau masakan dapur karena sibuk mengurus rumah. Kini, aku memilih busana yang menunjukkan bahwa aku tetap anggun, bahkan setelah semua luka emosional. Aku juga mulai fokus pada karir. Selama ini aku menahan diri untuk bekerja penuh waktu karena fokus pada rumah dan Bima, tapi kini aku membuka peluang untuk mandiri secara finansial. Setiap pekerjaan yang aku ambil bukan sekadar untuk uang, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bisa hidup mandiri tanpa tergantung pada pria yang mengkhianati. Di sisi lain, aku tetap menjadi ibu yang baik bagi Arka. Aku mengajarinya tentang ketegaran, kejujuran, dan bagaimana menghadapi kesulitan dengan kepala tegak. Arka menjadi teman setiaku, sahabat dalam kesendirian, dan alasan terbesar untuk terus maju. Setiap malam, sebelum tidur, aku memeluknya dan berbisik, "Nak, Bunda selalu ada untukmu. Kita akan melalui ini bersama." Hari-hari berlalu, dan transformasi diriku mulai terlihat. Aku tidak lagi wanita yang cemas menunggu suami yang tidak setia. Aku menjadi wanita yang percaya diri, tegar, dan mandiri. Teman-teman lama mulai memuji perubahan penampilanku, dan aku merasa bangga pada diri sendiri. Suatu hari, aku memutuskan untuk menghadapi Bima dan pelakor secara simbolik. Aku ingin mereka melihat bahwa pengkhianatan mereka tidak akan menghancurkan hidupku. Aku menyiapkan pertemuan di tempat umum, dengan beberapa teman dan tetangga yang mengetahui kisah kami. Saat aku datang, Bima dan pelakor terkejut melihatku. Aku tampil anggun, percaya diri, dan penuh wibawa. Tidak ada rasa takut, tidak ada tangisan, hanya tatapan tegas yang menunjukkan bahwa aku bangkit dari semua luka yang mereka berikan. Aku menatap Bima dengan suara yang tenang tapi tajam. "Kau pikir dengan mengkhianatiku, aku akan hancur? Lihat sekarang, aku tidak hanya tegar,
tapi juga mandiri dan bahagia. Kau telah membuang cinta dan pengorbananku, tapi aku tidak membiarkan itu menghancurkan hidupku. Pelakor hanya menunduk, tidak mampu berkata-kata. Aku tahu, rasa bersalah mungkin tidak mereka rasakan, tapi melihatku berdiri di depan mereka dengan wibawa, sudah cukup menjadi balas dendam simbolik. Aku melanjutkan, aku sudah buktikan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari orang yang mengkhianati, tapi dari keberanian untuk bangkit dan mencintai diri sendiri. Kau boleh mengambil Bima, tapi kau tidak akan bisa mengambil harga diriku dan masa depanku. Setelah pertemuan itu, aku mulai menata hidup baru secara total. Aku menekuni pekerjaan, membangun relasi sosial, dan menjaga penampilan. Setiap senyum yang kuberikan pada diri sendiri dan Arka adalah bukti bahwa aku tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Aku juga mulai menabung, merencanakan masa depan, dan memastikan Arka mendapat pendidikan terbaik. Aku ingin menunjukkan bahwa hidupku bukan hanya bertahan, tapi berkembang dan lebih baik daripada sebelumnya. Suatu hari, aku bertemu teman lama yang tahu seluruh kisahku. Mereka kagum pada perubahan dan ketegaran yang kulakukan. Mereka bertanya, "Evi, bagaimana bisa tetap tegar setelah semua yang terjadi?" Aku tersenyum, menatap Arka, dan berkata, "Aku harus tegar demi dia. Dan aku harus membuktikan bahwa hidupku tidak tergantung pada pria yang mengkhianati. Kesedihan boleh ada, tapi aku memilih untuk bangkit." Waktu terus berjalan, dan kabar tentang transformasiku sampai pada Bima dan pelakor. Mereka melihatku dari kejauhan, perubahan yang membuat mereka tercengang. Dulu mereka menganggap aku lemah, tapi kini aku menunjukkan kekuatan yang tidak mereka duga. Aku merasa damai, bukan karena dendam, tapi karena aku tahu, aku telah menegakkan martabatku. Mereka mungkin masih bersama, tapi aku sudah membuktikan satu hal, aku bisa hidup bahagia tanpa mereka. Aku juga mulai fokus pada pengembangan diri, olahraga, membaca buku-buku motivasi, mengikuti seminar, dan memperluas jaringan sosial. Semua ini membuatku semakin percaya diri dan mandiri. Aku merasa hidupku lebih bermakna sekarang, bukan karena Bima atau pelakor, tapi karena aku memilih untuk bangkit dan mencintai diri sendiri. Di sisi lain, Arka tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih. Aku mengajarinya tentang ketegaran, empati, dan bagaimana menghargai diri sendiri. Setiap kali melihatnya tersenyum, aku merasa semua luka dan pengkhianatan yang kulalui seakan menjadi bahan bakar untuk menjadi lebih kuat. Aku menyadari satu hal, kebahagiaan sejati tidak bisa dicuri oleh orang lain. Bima boleh mengkhianatiku, pelakor boleh merampas waktuku, tapi hati dan semangatku tidak akan pernah mereka kuasai. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk memperlihatkan pencapaian dan transformasiku secara terbuka. Aku menghadiri acara sosial dengan penampilan menawan, membawa Arka bersamaku. Semua mata tertuju padaku, beberapa mengagumi, beberapa terkejut. Aku merasa puas, bukan karena ingin menyakiti mereka, tapi karena ini adalah bukti bahwa aku mampu bangkit dan menjadi lebih baik. Bima dan pelakor mendengar kabar ini. Mereka terkejut melihatku tampil percaya diri dan sukses. Mereka mulai menyadari bahwa tindakan mereka tidak mampu menghancurkan hidupku. Aku tersenyum dalam hati, mengetahui bahwa ini adalah puncak balas dendam simbolik, bukan dengan kekerasan atau permusuhan, tapi dengan membuktikan bahwa hidupku tetap bahagia, lebih baik, dan lebih kuat. Malam hari, aku duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang. Arka tidur nyenyak di sampingku. Hatiku terasa damai. Aku sudah melewati semua kesedihan, semua pengkhianatan, dan berhasil bangkit. Aku tersenyum, membisikkan doa syukur. Terima kasih, ya Allah. Aku sudah bangkit. Aku dan Arka akan bahagia. Tidak ada yang bisa mengambil kedamaian ini dari kami. Aku menyadari, pengkhianatan Bima adalah awal dari kebangkitan diriku. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari membalas dendam dengan kebencian, tapi dari kemampuan untuk bangkit, mencintai diri sendiri, dan menunjukkan bahwa hidupku lebih berharga daripada sakit hati yang diberikan orang lain. Hari demi hari, hidupku semakin stabil. Aku merasa damai dan bahagia, bukan karena membalas dendam secara fisik, tapi karena aku mampu menata hidup, menjaga anak, dan menjadi pribadi yang lebih baik.
Aku sudah membuktikan bahwa pengkhianatan dan pengkhianat tidak bisa menghancurkan seseorang yang memiliki tekad dan cinta pada diri sendiri. Aku menatap Arka, tersenyum, dan tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa bangkit dari rasa sakit, menjaga diri, dan terus maju. Bima dan pelakor mungkin masih bersama, tapi aku telah membuktikan satu hal, aku lebih kuat, lebih tegar, dan lebih bahagia tanpa mereka. Setelah semua yang terjadi, aku duduk di teras rumah baru kami, menatap langit senja yang memerah, seolah memeluk hari-hari yang telah kulewati. Udara sore terasa hangat, menyelimuti tubuhku dengan damai yang sebelumnya tak pernah kurasakan. Di sampingku, Arka bermain dengan riang, tertawa, dan sesekali menoleh padaku sambil tersenyum. Hatiku terasa penuh dengan cinta, lega, dan rasa syukur yang tak terhingga. Dulu, aku tidak pernah membayangkan akan berada di titik ini. 4 hari yang penuh kecemasan ketika Bima menghilang, rasa sakit yang menusuk ketika mengetahui pengkhianatannya, hingga hari-hari penuh konfrontasi, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Namun kini, aku menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membawaku ke kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang lahir dari kekuatan, ketegaran, dan cinta pada diri sendiri. Setelah perceraian, aku fokus pada diriku sendiri dan Arka. Awalnya, rasa sakit masih menghantui. Setiap kali melihat foto pernikahan kami, atau mendengar nama Bima disebut, hatiku masih bergetar. Tapi perlahan, aku belajar untuk melepas, untuk menerima kenyataan, dan untuk mengalihkan fokus pada hal-hal yang bisa kulepaskan dan kuperbaiki. Aku mulai merapikan rumah, menata penampilan, dan memperbaiki gaya hidup. Dulu, aku selalu memakai daster dan sibuk dengan pekerjaan rumah, terkadang lupa pada diriku sendiri. Kini, aku menata diri dengan rapi, merawat rambut, wajah, dan tubuh, serta berpakaian elegan yang membuatku merasa percaya diri dan anggun. Setiap cermin yang kuhadapi menjadi saksi transformasi diri, dari wanita yang terluka menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Keuangan dan karir juga menjadi fokus utama. Dulu, aku hanya bergantung pada Bima, mengikuti kehidupan rumah tangga yang penuh ketidakpastian finansial. Setelah perceraian, aku mulai bekerja lebih giat, mengambil peluang untuk mandiri secara finansial. Aku belajar mengatur keuangan, menabung, dan merencanakan masa depan yang lebih stabil untuk Arka. Tidak mudah menghadapi semua ini seorang diri, tapi setiap langkah kecil memberi rasa lega dan percaya diri. Aku mulai merasa bahwa hidupku bukan lagi tergantung pada pria yang mengkhianati, tapi sepenuhnya berada di tanganku sendiri. Hubunganku dengan Arka menjadi pusat kebahagiaanku. Aku menyadari bahwa sebagai ibu, aku tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, tetapi juga emosional. Aku mengajarinya tentang keberanian, ketegaran, dan pentingnya menghargai diri sendiri. Aku menanamkan pada Arka bahwa hidup penuh dengan tantangan, tapi dengan cinta dan tekad, kita bisa mengatasinya. Setiap malam, sebelum tidur, aku memeluknya dan berbisik, "Nak, Bunda selalu ada untukmu. Kita akan melalui ini bersama. Bunda kuat, dan kau pun akan belajar menjadi kuat." Senyum polosnya menjadi pengingat bahwa semua perjuanganku bukan sia-sia. Anakku adalah alasan terbesar untuk bangkit dari semua luka dan kesedihan. Dari sisi sosial, aku kembali membangun relasi dengan teman-teman lama dan baru. Aku tidak lagi menutup diri, karena isolasi hanya membuat rasa sakit lebih lama. Sebaliknya, aku membuka diri untuk persahabatan, berbagi pengalaman, dan belajar dari orang lain. Setiap percakapan, setiap senyuman, membuatku menyadari bahwa hidup ini lebih luas dari luka yang diberikan Bima. Aku juga mulai aktif di kegiatan sosial dan komunitas lokal, memberikan motivasi pada wanita lain yang mengalami kesulitan rumah tangga atau pengkhianatan. Aku berbagi kisahku, bukan untuk membangkitkan rasa dendam, tetapi untuk memberi inspirasi bahwa seseorang bisa bangkit meski dihancurkan oleh pengkhianatan dan rasa sakit. Tentu, setiap langkah tidaklah mudah. Masih ada malam-malam ketika aku teringat Bima, ketika rasa sakit dan marah muncul kembali. Namun, aku belajar untuk menghadapi emosi itu dengan bijak. Aku menuliskan perasaan di jurnal, menyalurkan energi negatif menjadi refleksi diri, dan mengingatkan diri bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada orang yang telah mengkhianati.
Kebangkitanku bukan hanya simbol balas dendam terhadap Bima dan pelakor. Itu adalah bukti bahwa seorang wanita, meski dikhianati dan direndahkan, bisa menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Aku tidak membalas dengan kekerasan atau permusuhan. Aku membalas dengan transformasi, keberhasilan, dan kebahagiaan yang nyata. Suatu hari, aku melihat Bima secara tidak sengaja ketika ia melewati lingkungan tempat aku tinggal. Ia menatapku sekilas, dan aku merasakan sedikit kepuasan yang tak terlukiskan. Tidak karena aku ingin menyakiti, tapi karena ia menyadari, tanpa kata-kata pun, bahwa aku tidak lagi wanita yang bisa dipermainkan. Aku berdiri tegak, tersenyum ringan, dan melanjutkan jalan. Itu adalah momen simbolik, kebebasan dari masa lalu, pengakuan atas kekuatan diriku sendiri. Pelakor pun, meski tetap ada dalam kehidupan Bima, tidak lagi memiliki tempat dalam pikiranku. Aku belajar bahwa membiarkan orang-orang yang salah tetap menguasai pikiran hanya akan melemahkan diri sendiri. Aku memilih fokus pada kebahagiaan dan pertumbuhan diri, bukan dendam. Beberapa bulan setelah perceraian, aku mulai menata rumah baru. Tempat ini bukan hanya tempat tinggal, tapi simbol kehidupan baru, penuh warna, kebahagiaan, dan harapan. Aku menata kamar Arka dengan penuh cinta, dan ruanganku sendiri menjadi tempat di mana aku bisa merenung, membaca, dan merencanakan masa depan. Setiap sudut rumah mengingatkanku bahwa aku telah melewati semua kesulitan dan tetap tegar. Aku juga mulai melakukan perjalanan singkat, bertemu teman-teman lama, dan menikmati kehidupan yang dulu terasa mustahil. Kebahagiaan sederhana, berjalan di taman bersama Arka, menikmati secangkir kopi di pagi hari, membaca buku di sore hari, dan tertawa tanpa beban, semua itu terasa seperti hadiah setelah bertahun-tahun menghadapi pengkhianatan dan kepedihan. Aku menyadari satu hal yang paling penting, kebahagiaan sejati lahir dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Bima dan pelakor boleh menikmati dunia mereka sendiri, tapi aku dan Arka menemukan dunia kami sendiri yang lebih indah, lebih damai, dan lebih bermakna. Aku belajar bahwa kekuatan seorang wanita bukan diukur dari keberadaan pria di sisinya, tetapi dari kemampuan untuk bangkit, menjaga diri, dan mencintai hidup serta anaknya. Aku juga belajar arti pengampunan. Bukan pengampunan untuk mereka, tapi pengampunan untuk diri sendiri. Melepaskan kebencian dan amarah memberiku ruang untuk bahagia. Aku tidak lagi memikirkan apa yang telah dilakukan Bima, tapi fokus pada apa yang bisa aku lakukan untuk masa depan kami. Seiring berjalannya waktu, aku menemukan cinta baru, bukan dari pria lain, tapi cinta pada diri sendiri. Aku mencintai diriku, merawat diriku, dan merasa utuh. Aku menyadari bahwa menjadi mandiri dan bahagia tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Setiap senyuman Arka, setiap keberhasilan kecil yang kucapai, menjadi bukti nyata bahwa aku bisa hidup bahagia tanpa mereka yang mengkhianati. Aku menatap langit malam, menutup mata, dan berbisik dalam hati. Ya Allah, terima kasih telah menuntunku melewati semua cobaan ini. Terima kasih karena telah memberiku kekuatan untuk bangkit, untuk mencintai diri sendiri, dan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Aku dan Arka akan terus bahagia, karena hidup ini indah bagi mereka yang berani bangkit dari luka. Kini, hidupku dipenuhi warna, bukan hanya abu-abu kesedihan. Setiap hari aku bangun dengan semangat baru, tersenyum pada dunia, dan merasa damai. Arka tumbuh dengan penuh kasih, belajar dari kekuatan ibunya, dan setiap malam aku berdoa agar ia menjadi anak yang tegar, bijaksana, dan bahagia. Aku tahu, pengkhianatan Bima adalah babak yang menyakitkan, tapi juga merupakan pelajaran yang tak ternilai. Aku belajar untuk tegar, mandiri, dan mencintai diri sendiri lebih dari sebelumnya. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan diberikan oleh orang lain, tapi dibangun dari hati yang kuat, tekad yang teguh, dan cinta yang tulus pada diri sendiri dan anakku. Dan saat aku menatap langit malam, bintang-bintang yang bersinar seolah menjadi saksi bahwa aku telah melewati semua luka, bangkit dari semua sakit, dan menemukan kehidupan baru yang indah, hidup yang penuh cinta, damai, dan harapan.